Halo guys, saya Devi. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas misteri kasus kecelakaan mobil SUV yang terjadi di perkebunan sawit di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus kecelakaan ini menjadi misteri karena terdapat korban lelaki paruh baya yang terbaring terjepit di sela-sela kursi bagian belakang, sedangkan tidak ada pengemudi atau orang lain di kursi bagian depan. Sangat aneh dan mencurigakan. Jadi, bagaimana fakta mengerikan yang sebenarnya terjadi? Oke, langsung saja mari kita bahas. Berawal dari dua orang petani, yaitu Bapak Edward Tarigan dan Setia Sembiring, Ketua PMS Desa Sukadame yang sedang melakukan perjalanan menuju perkebunan sawit di daerah Sumatera Utara. Hari itu hari Jumat, tanggal 29 November tahun 2019. Setelah beberapa menit berjalan, di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan penemuan aneh yang ada di bawah jurang. Mereka berdua menemukan sebuah mobil Toyota warna hitam yang remuk di bagian depannya, karena terperosok dan menabrak sebuah pohon kelapa sawit. Mereka menduga mobil itu mengalami remblong dan terperosok ke dalam jurang lalu berhenti setelah menabrak pohon. Salah satu dari pria itu segera melihat ke dalam mobil untuk memastikan apakah ada pengemudi atau korban lain yang mungkin masih selamat. Di jok depan bagian kemudi dan samping kemudi terlihat kosong. Di kursi bagian tengah, mereka melihat sesosok tubuh dengan pakaian olahraga berwarna hijau, terjepit di bawah kursi jok yang sepertinya tidak bergerak sama sekali. Mungkin pingsan atau sudah tidak bernyawa, mereka tidak tahu pasti. Mereka lalu menghubungi warga lain dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sukadame, Doanta Sinulingga. Kepala desa kemudian menghubungi Polsek Kutalimbaru untuk melaporkan peristiwa kecelakaan yang terjadi di salah satu kebun milik warganya. Polisi pun langsung bergerak ke lokasi kejadian dan menemukan korban terbujur kaku telentang di bagian bawah kursi tengah mobil. Korban memakai setelan baju olahraga berwarna hijau dengan tulisan PN Medan. Sementara itu, warga sekitar sudah memadati tempat kejadian untuk melihat peristiwa itu. Enggak, gini aja. Angkat ke atas nggak bisa? Angkat ke atas. Ada sempat 3 orang masuk ke dalam nih, biar bisa kepala, biar bisa kita geser kan. Mari. Tarik. Mobil itu tidak berada di pinggir jalan besar, tetapi masuk sekitar 200 meter ke jalan perkebunan. Airbag di bagian depan mobil tampak mengembang. Bagian depan mobil tampak ringsek parah. Dari dalam mobil itu, polisi juga menemukan barang-barang korban, seperti dompet, kartu tanda penduduk, dan telepon seluler. Dari barang-barang tersebut dapat diketahui bahwa identitas korban bernama Jamaluddin, Hakim PN Medan yang beralamatkan di Medan Johor. Setelah melakukan penyelidikan sementara, pihak kepolisian melihat ada keganjilan di dalam mobil. Apabila korban adalah yang mengemudikan mobil, mengapa dia berada di kursi bagian tengah? Atau apabila korban adalah penumpang dan sedang mengalami kecelakaan, mengapa pengemudi lain tidak mencari bantuan, tetapi justru menghilang? Polisi memastikan, jika korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, di bagian kepala dan leher, terlihat bekas memar dan membiru. Dugaan sementara, korban yang tercatat sebagai warga perumahan Royal Monaco, Kelurahan Medan Johor adalah korban pembunuhan. Pihak kepolisian lalu membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi, sedangkan mobil mereka amankan di kantor polisi setempat.
Sementara itu di tempat lain, Zuraida Hanum, istri korban, terlihat begitu terpukul mengetahui kabar duka bahwa suaminya, Jamaluddin, ditemukan meninggal dunia secara tragis di dalam mobil, di jurang area kebun sawit warga Dusun 2 Kabupaten Deli Serdang. Ia menangis begitu hebat dan tak berdaya. Bahkan Zuraida Hanum berkali-kali pingsan. Istri kedua Jamaluddin itu tiba di RS Bhayangkara pada Jumat malam, saat jenazah suaminya tengah diotopsi. Zuraida Hanum syok dan terlihat lemas. Ia pingsan berkali-kali di dalam mobil. Dia tidak beranjak dari mobil dan terduduk lemas di kursi mobil bagian depan. Air mata yang mengalir di wajahnya dihapus oleh kerabat yang turut mendampingi. Tak hanya itu, Zuraida pun menangis sejadi-jadinya ketika jenazah datang di rumah mertuanya pada hari Sabtu di Desa Suakbili, Nagan Raya. Zuraida tak henti-hentinya menangis. Ia terlihat menyandarkan badannya pada anggota keluarga yang lain. Polisi masih melakukan penyelidikan terduga tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban Jamaluddin. Mereka masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga korban. Pihak kepolisian juga menanyakan apakah korban kemungkinan memiliki musuh atau pernah berselisih dengan orang lain. Siapakah sebenarnya Hakim Jamaluddin? Motif apa yang melatar belakangi peristiwa tragis ini? Mungkinkah ada orang lain yang menaruh dendam padanya dan ingin sekali menghilangkan nyawanya? Pada tahun 2011, Jamaluddin yang berstatus duda dengan 2 orang anak, menikahi Zuraida Hanum dari Aceh yang juga berstatus janda. Dari pernikahan pertamanya, Jamaluddin telah memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Kenny Akbari Jamal, sudah bekerja di salah satu rumah sakit di Medan. Sedangkan adiknya, Rajid Fandi Jamal, kuliah di sebuah perguruan tinggi Pertamina di Jakarta. Dari pernikahannya dengan Zuraida Hanum, Jamaluddin dikaruniai 1 anak perempuan bernama Kanza Jauzahira Jamal yang masih duduk di bangku SD. Zuraida Hanum memiliki anak perempuan dari pernikahan pertamanya bernama Syakira Rizatul Nisa yang masih berumur 14 tahun. Jamaluddin yang bekerja sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan membuat kehidupan mereka tampak sangat berkecukupan dari segi finansial dan sangat harmonis. Jamaluddin dan keluarganya tinggal di rumah elit 3 lantai di perumahan Royal Monaco, Johor Medan. Mereka memiliki 2 mobil mewah, Toyota Land Cruiser Prado Camry warna hitam, dan sedan Toyota Camry berwarna hitam. Saat ini rumah Jamaluddin ditempati bersama istrinya, Zuraida Hanum, putrinya Kanza dan 2 orang pembantu. Sebagai seorang hakim yang selalu berhubungan dengan putusan pengadilan, dalam banyak kasus, kemungkinan salah satu klien atau seseorang yang tidak puas dengan putusannya menaruh dendam dan berniat jahat untuk menghabisi nyawanya. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan melakukan tanya jawab baik dari pihak keluarga, teman dan lingkungan kerja Hakim Jamaluddin. Zuraida Hanum mengatakan bahwa hari Jumat pukul 5 pagi, seperti biasa, suaminya akan pergi melakukan rutinitasnya untuk senam pagi di kantor memakai setelan baju olahraga. Pagi itu juga adalah hari terakhir dia bertemu dengan suaminya. Tetapi sebelum ke kantor, Zuraida Hanum mengatakan bahwa suaminya akan menjemput seseorang terlebih dulu di Bandara Kuala Namu, Medan. Dia juga mengatakan bahwa suaminya pernah terlibat perselisihan dengan rekan kerja di daerah Siantar, Sumatera Utara. Dia menduga bahwa rekan kerja tersebut terlibat pembunuhan suaminya. Zuraida Hanum juga mengatakan bahwa 3 minggu sebelum tragedi terjadi, pagar pintu depan rumah mereka telah sengaja ditabrak oleh seseorang yang tidak dia kenal. Tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya karena begitu dia berjalan menuju depan rumah, orang itu langsung pergi. Tetapi menurut keterangan putri pertama Hakim Jamaluddin, dia tidak tahu menahu soal insiden tersebut karena pada saat kejadian dia tidak sedang berada di rumah. Baik pembantu, sopir, tetangga, rekan kerja Hakim Jamaluddin,
mengatakan bahwa beliau tidak pernah punya musuh atau sedang berselisih dengan orang lain. Dari keterangan-keterangan itu, pihak kepolisian merasa ada kejanggalan dengan semua keterangan yang telah diberikan oleh istri Jamaluddin. Terlebih lagi dari hasil otopsi, juga menyatakan bahwa Hakim Jamaluddin telah meninggal 12 hingga 20 jam sebelum kecelakaan itu terjadi, karena pada pukul 3 sore, jasad korban sudah mulai membusuk. Dengan demikian, korban sebenarnya sudah meninggal sebelum jam 5 pagi. Perlu diketahui juga bahwa pada awalnya, Zuraida Hanum menyatakan menolak jasad suaminya untuk diotopsi. Tetapi pihak keluarga dan kepolisian belum menaruh curiga saat itu. Dari hasil otopsi juga diketahui fakta lain bahwa korban tewas akibat lemas kehabisan nafas bukan karena kecelakaan mobil. Ketika polisi memeriksa CCTV di rumah Zuraida ternyata kabelnya sudah dilepas, sedangkan ketika harddisk diperiksa, diketahui ada video rekaman yang telah dihapus. Namun polisi berhasil memulihkan rekaman itu dan di sana tampaklah pergerakan 3 pelaku mencurigakan yaitu Zuraida Hanum dan 2 orang lelaki yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Pihak Pengadilan Negeri Medan mengatakan, sebenarnya Hakim Jamaluddin sebentar lagi memasuki masa pensiun. Gaji masih diterima seperti biasa hingga Februari 2020. Dan setelah itu, Jamaluddin akan menerima uang pensiun. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, Zuraida mendatangi pengadilan negeri untuk mengambil uang duka yang terkumpul sebesar 17 juta rupiah. Namun uang itu tidak diberikan sepenuhnya, karena pihak pengadilan negeri curiga terhadap keterlibatan Zuraida dalam kematian Jamaluddin. Informasi ini mereka dapatkan dari pihak kepolisian yang menduga kematian sang hakim ada hubungannya dengan orang dekat. Pada pertengahan Desember tahun 2019, Polrestabes Medan mendapat laporan penting dari Maisarah, pengacara Jamaluddin, yang menegaskan ada kejanggalan dalam kematian kliennya. Maisarah adalah pengacara yang akan mengurus perceraian Hakim Jamaluddin dengan Zuraida Hanum. Menurut Maisarah, pada September 2019 Jamaluddin menyampaikan keinginannya kepada Maisarah untuk bercerai tetapi istrinya menolak. Penolakan itu ada hubungannya dengan pembagian harta Jamaluddin. Selain itu, Jamaluddin juga mengatakan kepadanya kalau Zuraida adalah istri yang rakus. Seringkali disuruh transfer uang ke anak Jamaluddin tapi tidak pernah dilakukan. Zuraida juga sering meminta suaminya untuk membayar hutang bisnisnya dalam mengelola bisnis perkebunan kelapa sawit yang tidak berjalan. Istrinya juga tidak pernah melaporkan hasil usahanya. Jamaluddin juga pernah mengatakan, Zuraida tidak menghargainya dan terlalu banyak mengatur. Bahkan istrinya sering bepergian beberapa kali tanpa izin sama sekali. Alasan inilah yang membuat Jamaluddin semakin tertekan hingga mengambil keputusan untuk bercerai. Pada 26 November tahun 2019, Jamaluddin memberitahu Maisarah untuk mengajukan gugatan cerai, namun sebelum gugatan itu didaftarkan, 3 hari kemudian Jamaluddin ditemukan tewas di kebun kelapa sawit. Anak-anak mereka tidak mengetahui masalah apa yang dialami oleh kedua orang tua mereka. Mereka tidak pernah melihat keduanya bertengkar, dan sepertinya hubungan mereka tampak wajar-wajar saja. Setelah 40 hari polisi melakukan investigasi, bukti-bukti pun terkumpul dan pelaku pembunuhan mengarah kepada Zuraida dan 2 lelaki misterius yang sudah mereka kantongi identitasnya, yaitu Jeffrey Pratama dan Reza Pahlevi. Zuraida ditangkap tepat saat menghadiri acara kirim doa 40 hari suaminya di rumah mertuanya di Desa Suakbili, Nagan Raya. Sedangkan kedua tersangka lainnya ditangkap pada bulan Januari 2020.
Pemirsa, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Pemirsa, istri Jamaluddin, Zuraida Hanum, jenazah Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin di kampung halamannya. Kasus ini tidak hanya menggemparkan masyarakat Medan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia karena diberitakan di hampir semua media televisi dan internet. Sebab menyangkut pejabat tinggi negeri yakni Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dan tidak kalah mengejutkan adalah ternyata otak pelaku pembunuhan itu adalah istrinya sendiri yang terlihat baik dan sopan. Keluarga besar Hakim Jamaluddin terguncang, terutama kedua anak sang hakim yakni Kenny dan Rajid. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ibu angkatnya sendiri yang menghilangkan nyawa ayahnya. Mereka tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar hebat. Kehidupan ibu angkatnya sangat baik, tidak kekurangan materi dibandingkan kehidupannya dulu. Lalu apa motif sesungguhnya hingga Zuraida Hanum tega menjadi dalang pencabut nyawa suaminya sendiri? Sudah lama Zuraida Hanum, wanita kelahiran Aceh tahun 78 ini memendam amarah dendam dan sakit hati pada suaminya sendiri, Jamaluddin. Tetapi mengapa? Bukankah kehidupannya tampak bahagia dan berkecukupan? Suaminya punya jabatan tinggi, yakni Hakim Pengadilan Negeri Medan, 2 mobil dan rumahnya besar di perumahan Royal Monaco di kota Medan. Secara materi kehidupan pasutri Zuraida dan Jamaluddin tidak kekurangan. Mereka juga tampak harmonis dengan semua anak-anaknya. Menurut Zuraida, sang suami suka berselingkuh dengan banyak wanita bahkan sejak awal pernikahan mereka. Zuraida berusaha bersabar, tapi sulit baginya. Dia pun sering mengeluh ke Liber Junianto Hutasoid, sopir freelance yang jasanya terkadang dipakai Zuraida untuk menjemput anaknya di sekolah. Kepada Liber, dia berkeluh kesah bahwa suaminya hobi sekali berselingkuh. Begitu sakit hatinya sehingga dia ingin suaminya mati. Zuraida pun bertanya, apakah Liber bersedia menghabisi suaminya? Tentu saja Liber menolak keinginan gila Zuraida. Pada awal tahun 2018, Zuraida berkenalan dengan seorang duda, Jeffrey Pratama, yang bergelar sarjana hukum. Pria itu pernah menjadi caleg Partai Hanura tetapi gagal. Zuraida dan Jeffrey saling kenal karena anak mereka bersekolah di SD yang sama. Hubungan mereka semakin dekat, hingga Zuraida tidak segan berkeluh kesah pada Jeffrey tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Pada awal November tahun 2019, mereka melakukan pertemuan di sebuah kafe Coffee Town di Medan. Zuraida meratap dan menangis sendu, betapa dirinya kerap dikhianati sang suami. Tak cuma itu, menurut Zuraida sang suami juga sering kali bersikap kasar padanya. Dia berkeinginan untuk bunuh diri, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi suaminya saat ini. Mendengar ratapan Zuraida, Jeffrey sangat marah dan mengatakan bahwa yang seharusnya mati itu adalah suaminya. Dari sinilah kemudian keduanya mulai merencanakan rencana gila untuk menghabisi Hakim Jamaluddin. Untuk melancarkan aksi itu Jeffrey meminta bantuan Reza Falevi. Reza adalah adik sambung Jeffrey, keduanya masih tinggal bersama di rumah ibu mereka. Reza bekerja menjaga warung lontong di kawasan Setiabudi Medan Selayang. Pada hari Minggu tanggal 24 November, sekitar pukul 7 malam, Jeffrey mendatangi warung lontong untuk bertemu Reza. Jeffrey menyampaikan keluh kesah teman wanitanya pada Reza dan memintanya untuk membantu mereka untuk menghabisi Jamaluddin. Pada awalnya Reza ragu,
Kakaknya adalah sarjana hukum dan tidak pernah terlibat dengan masalah hukum. Tetapi karena tergiur imbalan uang senilai 100 juta rupiah yang dijanjikan Zuraida, dia lalu setuju. Keesokan harinya, Senin tanggal 25 November sekitar pukul 11 siang, Zuraida Hanum dan Jeffrey bertemu Reza di Cafe Coffee Town Medan untuk membahas rencana gila mereka untuk mengeksekusi Jamaluddin. Persiapan awal, Zuraida memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Reza untuk membeli perlengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu, jaket, handphone, beserta kartu perdana. Jeffrey ternyata telah dijanjikan akan dinikahi dan disediakan rumah, uang, mobil, dan kantor pengacara oleh Zuraida agar dia bersedia melakukan semua rencana gilanya. Sedangkan Reza Pahlevi, adik Jeffrey yang ikut membantu aksi pembunuhan, dijanjikan Zuraida uang tunai senilai 100 juta rupiah dan akan dibiayai menunaikan ibadah umroh bersama Jeffrey. Mereka akan membuat skenario seolah-olah Jamaluddin tewas karena serangan jantung. Di hari yang sama, pukul 7 malam, Jeffrey dan Reza dijemput dengan mobil Toyota Camry oleh Zuraida Hanum di Pasar Johor, Medan, menuju rumah korban dan langsung masuk garasi. Zuraida sengaja membiarkan garasi itu terbuka sebelumnya. Jeffrey dan Reza langsung masuk ke dalam rumah menuju lantai 3. Pada saat itu Jamaluddin belum pulang dari kantornya. Zuraida menyembunyikan Reza dan Jeffrey di lantai 3 rumahnya. Di rumah itu juga ditempati oleh 2 anaknya, Kenny dan Rajit. Namun pada saat itu, mereka sedang tidak berada di rumah. Walhasil, di rumah itu hanya ada Jamaluddin, Zuraida dan anaknya yang masih berusia 7 tahun. Sekitar pukul 8, Jamaluddin pulang, lalu makan malam bersama istrinya. Setelahnya mereka bersantai di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekitar pukul 9 malam, Helvi, adik Zuraida datang. Rencananya dia akan menginap di sana. Mereka mengobrol sebentar di ruang tamu. Sebelum akhirnya Helvi masuk ke kamar tidur di lantai 1 untuk beristirahat dan tidur. Jumat pukul 1 dini hari, Zuraida naik ke lantai 3 untuk memberi petunjuk kepada Jeffrey dan Reza untuk turun dan menuju kamar korban. Di dalam kamar, korban memakai sarung dan tidak memakai baju, sedangkan Hanza tidur di ranjang yang sama. Posisi Zuraida di tengah, di antara Hanza dan Jamaluddin. Reza mengambil kain dari pinggir kasur Jamaluddin kemudian berjalan dan berdiri tepat di hadapan kepala Jamaluddin. Dengan kedua tangan sudah memegang kain, bersiap melakukan pembekapan di bagian hidung dan mulut Jamaluddin. Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri tepat di atas Jamaluddin dan memegang kedua tangannya. Zuraida berbaring di samping kiri Jamaluddin sambil menindih kaki sang suami dengan kedua kakinya. Zuraida juga menenangkan Hanza yang terbangun untuk tidur kembali pada saat eksekusi berlangsung. Oh my god guys. Setelah Jamaluddin tidak bergerak, Jeffrey dan Reza mengecek bagian perut apakah ada pergerakan tanda bernapas. Setelah yakin Jamaluddin sudah meninggal dunia, Zuraida memerintah Jeffrey dan Reza untuk kembali menunggu di lantai 3. Tak lama setelahnya Zuraida panik karena menyadari bahwa bagian wajah dan leher Jamaluddin bengkak membiru. Hal ini pasti akan mencurigakan pihak keluarga. Dia lalu merubah rencana untuk membuat Jamaluddin seolah-olah mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrakkan mobilnya di daerah Brastagi. Pukul 3 pagi, Zuraida naik ke lantai 3 memanggil Jeffrey dan Reza untuk turun ke kamarnya. Mereka berdiskusi menentukan tempat pembuangan mayat di daerah Brastagi. Mereka memakaikan baju dan perlengkapan Jamaluddin. Dengan posisi didudukan, Jeffrey dan Reza memakaikan kaos kaki dan baju lengan panjang olahraga warna hijau, sedangkan Zuraida memakaikan celana panjang hijau olahraga PN Medan. Mereka bertiga mengangkat mayat Jamaluddin turun ke lantai 1 dan memasukkannya ke dalam mobil milik Jamaluddin, Toyota Land Cruiser Prado warna hitam. Mereka memposisikan Jamaluddin di kursi bagian tengah dengan posisi berbaring dengan kepala di sebelah kanan. Jeffrey menyetir mobil Jamaluddin,
dan Reza duduk di sebelah kiri kemudi, sementara Zuraida membuka dan menutup pintu garasi. Di tengah perjalanan, Jeffrey dan Reza berhenti di rumah orang tua mereka di Jalan Silanggen nomor 4. Reza mengambil motor Honda Vario hitam dan kembali menghampiri mobil Land Cruiser Prado untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berencana membuang mayat Jamaluddin di daerah Brastagi, tetapi karena di sana sedang macet parah, Zuraida memerintahkan mereka untuk membawa mayat Jamaluddin ke kebun kelapa sawit di Desa Sukadame, Deli Serdang. Pukul 6:30 pagi, mereka tiba di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Sukadame, Deli Serdang. Reza yang mengendarai sepeda motor melihat ada jurang dan berhenti. Kemudian Jeffrey yang melihat Reza berhenti, langsung menuju ke pinggir jurang dan mendadak lompat dari mobil dalam kondisi mobil masih menyala. Jeffrey buru-buru naik ke sepeda motor Reza karena takut ada yang melihat kejadian tersebut. Mereka langsung bergerak meninggalkan lokasi tanpa melihat kondisi mobil dan korban. Usai melakukan aksi kejinya itu, Zuraida Hanum dengan tenang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia menyiapkan sarapan untuk putrinya, menonton TV, bahkan dengan tenang menghadiri opening mall Deli Park Podomoro. Selama 40 hari ke depan, dia masih bisa menghirup udara bebas. Siang harinya, sekitar pukul 1, warga menemukan sebuah mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam ringsek di kawasan kebun kelapa sawit di Desa Sukadame, Deli Serdang. Kejadian ini sangat menggemparkan warga sekitar dan menjadi berita nasional karena melibatkan pejabat tinggi yaitu Hakim PN Medan Jamaluddin. Pasca kejadian, Zuraida Hanum masih dengan tenangnya melakukan sesi wawancara dengan reporter dari berbagai stasiun televisi. Saat itu semua orang dan media massa masih belum menyadari bahwa Zuraida Hanum adalah otak dari pembunuhan suaminya sendiri. Pihak keluarga dan kedua anak Jamaluddin sama sekali tidak menyangka bahwa ibu angkat mereka bisa melakukan hal gila tersebut. Menurut Kenny, saat di rumah, ia tak pernah melihat orang tuanya bertengkar hebat. Dia juga merasa bingung karena secara finansial, ibu angkatnya sudah lebih dari cukup. Sidang vonis Zuraida Hanum digelar di PN Medan pada hari Rabu 1 Juli tahun 2020. Selain Zuraida, dua terdakwa lainnya Jeffrey Pratama dan Reza Fahlevi juga menjalani sidang vonis. Ketiganya tak hadir secara langsung di PN Medan. Mereka mengikuti persidangan secara virtual lewat video conference dari rutan tempat mereka ditahan masing-masing. Di pengadilan, terbongkarlah sebuah kisah pernikahan yang mirip kisah sinetron. Zuraida membuat pengakuan terbuka yang begitu menggemparkan. Menurutnya dirinya tidak bisa lagi menolerir kelakuan suaminya. Sejak awal pernikahan, suaminya sudah selingkuh. Bahkan ketika dia sedang hamil, Jamaluddin pernah membawa wanita lain ke rumah. Tak hanya itu,
Menurut Zuraida, anak perempuannya dari pernikahan pertama, Shakira Rizatul Nisa, juga nyaris jadi korban sang suami. Suatu malam suaminya mencoba melakukan hal tidak senonoh pada Shakira. Jamaluddin mengatakan akan ke kamar mandi, namun Zuraida curiga karena tidak mendengar suara apapun dari kamar mandi. Dia lalu melihat ke kamar mandi namun suaminya tidak ada di sana. Merasa aneh, dia lalu mendatangi kamar anaknya tetapi pintunya terkunci dari dalam. Ketika dia mencoba membuka pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah Jamaluddin. Saat itu Zuraida melihat rok sang anak tersingkap. Mereka lalu bertengkar. Sedangkan Jamaluddin mengatakan bahwa kecurigaan Zuraida itu adalah hal yang sangat konyol. Zuraida juga mengatakan, Jamaluddin kerap mengganggu wanita, termasuk instruktur senam di Pengadilan Negeri Medan hingga adik perempuan Zuraida sendiri. Di HP-nya, terdapat bukti foto-foto Jamaluddin dengan perempuan lain termasuk instruktur senam di Pengadilan Negeri Medan. Zuraida mengaku wanita itu mengirim foto tanpa baju lewat chatting. Menurutnya, sejak kejadian yang menimpa anak perempuannya itulah hatinya semakin sakit, hingga timbul niat jahat untuk menghabisi suaminya sendiri. Di persidangan, juga terbongkar tentang hubungan cinta terlarang Zuraida Hanum dan Jeffrey Pratama, duda bergelar sarjana hukum yang pernah menjadi caleg Partai Hanura tetapi gagal. Mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2018. Keduanya bertemu saat menunggu kepulangan anak-anak mereka di sekolah yang sama. Keduanya mengakui hal itu dan bahkan mengatakan telah berkali-kali melakukan hubungan intim termasuk di mobil dan di rumah Zuraida sendiri. Rekaman CCTV menunjukkan Jeffrey pernah masuk ke kamar Zuraida. Jeffrey mengaku Zuraida mengeluh padanya tentang masalah rumah tangganya dan menyarankan mereka untuk bercerai saja. Tetapi sebaliknya, Zuraida ingin suaminya dibunuh saja. Kalau Jamaluddin tidak mati, Zuraida mengancam akan melakukan bunuh diri. Karena sudah terlanjur cinta, Jeffrey mau membantu Zuraida untuk membunuh suaminya sendiri, Jamaluddin. Selain sayang pada Zuraida, Jeffrey juga ternyata dijanjikan akan dinikahi, diberi uang, mobil, dan kantor pengacara. Sedangkan Reza Pahlevi, adik Jeffrey yang ikut membantu aksi pembunuhan, dijanjikan Zuraida uang tunai senilai 100 juta rupiah dan akan dibiayai menunaikan ibadah umroh. Kesaksian lain yang cukup mengejutkan datang dari Laiber Junianto Humasoid, supir Zuraida Hanum yang mengaku 5 kali diminta pertolongan untuk membunuh Jamaluddin tetapi selalu ditolak. Dia juga beberapa kali disuruh Zuraida untuk memata-matai suaminya, tetapi dia hanya menjalankannya sekali, yaitu mengikuti Jamaluddin ke sebuah kafe. Selebihnya dia membuat laporan fiktif kepada Zuraida. Di akhir putusan, Pengadilan Negeri Medan memberi putusan kepada Jeffrey Pratama dengan hukuman seumur hidup dan Reza Pahlevi dengan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan otak dari aksi pembunuhan berencana, Zuraida Hanum, dijatuhi hukuman mati. Tidak terima mendapatkan hukuman itu, Zuraida Hanum protes dan menangis terseduh-seduh. Sambil menangis, Zuraida mengatakan dirinya terkejut dengan putusan maksimal tersebut. Menurut Zuraida Hanum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan naluri dirinya sebagai perempuan. Majelis Hakim lebih melihat kejahatan dari dirinya tanpa mempertimbangkan nalurinya sebagai seorang perempuan. Mereka juga terlahir dari rahim seorang perempuan. Sedikit saja punya hati nurani, ujar Zuraida saat diwawancarai di Rutan Perempuan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan pada Kamis 2 Juli tahun 2020. Baginya, suaminya juga bersalah dalam kasus ini. Zuraida putus asa dan membunuh suaminya karena Jamaluddin sering berselingkuh dengan banyak wanita. Bahkan suaminya juga membelikan mobil mewah bagi wanita-wanita simpanannya. Sayangnya tidak ada satupun wanita-wanita itu yang mau bersaksi di sidang pengadilan. Zuraida mencoba mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Motif Zuraida Hanum yang paling masuk akal menurut pengacara Hakim Jamaluddin, Maisarah, adalah bahwa Zuraida Hanum ingin menguasai seluruh harta milik suaminya senilai total 48 miliar rupiah, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk aset. Dia tidak ingin harta itu diberikan kepada kedua anak Jamaluddin dari pernikahan pertamanya. Apabila mereka resmi bercerai,
Zuraida Hanum takut tidak akan bisa menguasai semua harta-harta itu. Jika memang benar Jamaluddin suka berselingkuh, melakukan pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang sangat serius. Demikianlah guys, kisah tragis yang dialami Zuraida Hanum yang tamak dan menuduh suaminya berselingkuh untuk menutupi perselingkuhannya sendiri. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil sisi positif agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke guys, jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, bye-bye.